bisa diprediksi ya, karena kalau kita melihat inflasi di level global, eh, inflasi di Amerika Serikat tahun ini diperkirakan sekitar 8%, di zona Eropa juga diperkirakan 8%. Sekarang dengan kenaikan harga BBM di dalam negeri di Indonesia, ekspektasi inflasi bisa naik ke arah 4,5%, sehingga otomatis dengan kenaikan inflasi global dipicu dengan kenaikan harga komoditas dan harga energi khususnya yang dipicu oleh perang di Ukraina, otomatis suku bunga global juga terpicu naik. Ya, kita lihat Fed Funds Rate juga sudah naik cukup tinggi dari tahun lalu itu di 0,25%, sekarang sudah di kisaran 3,25%. Ya, otomatis Bank Indonesia harus meningkatkan policy rate-nya juga. Oke, baik. Pak Fauzi, melihat kenaikan sebesar 50 basis point begitu kalau kita bandingkan dengan The Fed yang menaikkan 75 basis point, apakah Anda melihatnya ini juga angka yang sebetulnya masih cenderung kecil begitu, atau Anda melihatnya dengan 50 basis point ini juga tekanan inflasi juga akan teredam begitu di tanah air? Eh, Kelihatannya inflasi diperkirakan kan 4,5% ya di akhir tahun ini ya, sehingga ruang untuk menaikkan BI rate masih ada, gitu. Apalagi market melihat Fed Funds Rate juga bisa naik tajam ke arah 4,5% di akhir tahun ini. Sehingga tidak juga mungkin selisih antara suku bunga acuan Bank Sentral Amerika dan Bank Sentral Indonesia itu terlalu tipis. Ya. Sehingga kalau misalnya Fed Funds Rate itu naik ke arah 4,5%, ekspektasi pasar adalah suku bunga acuan Bank Indonesia naik ke arah 5%, gitu. Bahkan di atas 5%. Oke, baik. Saya akan beralih ke Bu Jennifer. Mungkin masih dengan topik yang sama, Anda kita melihat begitu ya suku bunga yang dinaikkan oleh BI, di mana kalau kita perhatikan juga dari kalangan analis dan juga ekonom yang memperkirakan November nanti juga BI masih akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Kalau dari ANZ sendiri menilainya ataupun melihatnya seperti apa sih Bu Jennifer? Iya, tidak jauh berbeda dengan apa yang Pak Fauzi katakan ya. Jadi dengan situasi global saat ini, ekspektasi kami adalah US Fed akan front load atau menaikkan suku bunga ke level 4,25 sampai akhir tahun dan juga terus naik ke 5% pertengahan tahun depan. Jadi kami melihat kemungkinan BI masih menaikkan suku bunga 100 basis point tahun ini ke 5,25 dan 50 basis point lagi ke level 5,75 di 2023. Mengenai besarannya memang ada benefit ya untuk front loading dengan situasi global seperti ini. Jadi kami juga melihat kemungkinan kenaikan 50 basis point mungkin satu kali lagi sebelum Bank Indonesia beralih ke kenaikan 25 basis point kemudian. Oke, berarti hingga akhir tahun, hingga kenaikannya 5,25% dan juga di awal tahun nanti 5,75%. Bagaimana Anda juga melihat juga tekanan rupiah yang terjadi pada saat ini, bahkan nilai rupiah kita mampu begitu ya melemah hingga 15.100 lebih terhadap dolar Amerika Serikat, Bu Jennifer? Ya, ini memang fenomena global yang menurut kami sulit dilawan oleh kebijakan domestik ya. Jadi dari sisi fundamental US dollar sekarang sudah menjadi high yielding currency atau mata uang dengan suku bunga yang tinggi. Dari sisi risk appetite juga global sentiment saat ini sedang lemah dikarenakan sejumlah resiko makro dan geopolitical yang menyebabkan safe haven flow atau bid untuk US dollar. Secara teknikal juga kita di posisi tidak melihat banyak resistance di indeks DXY antara level 110, 120, saat ini kita di 114 ya. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan pressure untuk US dollar IDR akan tetap ada di jangka pendek ini. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, Anda yang melihat begitu ya yang ada saat ini ataupun kondisi yang ada saat ini, rupiah melemah hingga 15.100 lebih. Apakah memang pada sebelumnya kalau kita lihat pemerintah dan juga BI tidak mengantisipasi terhadap hal ini? Kalau kita melihat level atau pace laju pelemahan rupiah terhadap US dollar itu masih relatif kecil dibanding banyak mata uang ya. Kalau kita melihat pound sterling saja, misalnya pound sterling sudah turun. Kalau kita bicara pound sterling terhadap US dollar, itu turunnya sudah sangat sangat tajam. Ini sudah mendekati parity ya. Ini terendah dalam 27 tahun gitu ya. Jadi dengan naiknya suku bunga US dollar secara tajam, dengan naiknya harga komoditas juga secara tajam, otomatis US dollar menguat gitu. Dan untuk mempertahankan agar mata uang negara-negara
yang mata uangnya melemah itu pelemahannya tidak terlalu tajam, ya bank sentralnya harus naikin suku bunga juga. Gitu. Setidaknya jangan sampai US dollar itu lebih menarik dibanding mata uang negara-negara lain yang mata uangnya tertekan.